Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Waktu seperti ini dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi sebagian kita yang meyakini kalau ini pagi setelah beliau di Isra Mi'rajkan. Jadi ada riwayat mengatakan kalau pulangnya itu menjelang subuh. Beliau setelah subuhnya aktivitas biasa, kemudian waktu duha itu datang ke samping Ka'bah seperti biasa, berdoa dan seterusnya hingga datang orang-orang jahiliyah. Memang secara kepastian harinya para ulama tidak sepakat ya, kapan terjadi peristiwa yang kita kenal dengan nama Isra Mi'raj. Ada sekian pendapat yang menyatakan tentang peristiwa itu. Tapi kalau yang meyakini hari ini tanggal 27 Rajab dulu terjadi, kita seandainya hidup di masa itu, entah sebagai orang beriman yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW, atau orang-orang yang belum beriman yang masih dalam posisinya syirik, musyrik, mesti akan merasa takjub, campur heran, semu-semu tidak percaya gitu. Kok bisa seorang itu melakukan perjalanan yang jauh dengan teknologi yang masih terbatas, yang ketika Rasul Muhammad SAW itu menceritakan pertama kali kepada Abu Jahal, yang dia datang di waktu duha menemui Nabi SAW, kira-kira kabar apa lagi yang terbaru yang engkau dapatkan? Beliau menjawab, tadi malam saya melakukan perjalanan jauh ke Baitul Maqdis. Itu mestinya akan membuat mereka-mereka yang tadinya tidak beriman makin tidak beriman, mengokohkan kesyirikannya, semakin yakin kalau beliau itu dusta, karena tentu keterbatasan ilmu dan keterbatasan teknologi saat itu. Abu Jahal kira-kira mengatakan, paling cepat itu, kuda paling cepat itu lari dari Mekah ke Baitul Maqdis itu ya sebulan. Kalau PP berarti 2 bulan. Lah ini kok semalam. Namun itulah Nabi kita Muhammad SAW
karena beliau tidak menyembunyikan sedikit pun ilmu, peristiwa, kejadian yang beliau alami. Memang ada perintah dakwah di situ, beliau sampaikan apa adanya. Bahkan walaupun sesuatu yang sangat-sangat mustahil dilakukan orang-orang saat itu. Tapi yang kita contoh adalah bagaimana keimanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika mendengar kabar seperti itu tidak kemudian ragu sedikit pun, tidak malah kemudian mendustakan. Ragu aja tidak, apalagi mendustakan. Apapun kalau itu yang mengucapkan adalah Muhammad SAW, percaya. Inni usaddiquhu wa in kana ghairu dzalik. Saya mesti akan membenarkan apapun ucapan beliau, bahkan lebih dari itu pun, lebih jauh dari Baitul Maqdis pun tak percaya. Saya percayai. Itu sikap dan sifat seorang mukmin sejati yang dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Itu sulit kalau bagi kita. Tapi kalau kita sekarang karena sudah sering mendengar, membaca kisah Isra Mi'raj, ya percaya-percaya saja. Menjadi kecil sudah memang diajari seperti ini. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang hidup di awal-awal Islam? Begitu mendengar sesuatu yang di luar nalar itu mestinya mereka akan kok bisa itu nang YouTube ya dari judul kok bisa itu diviralkan, sehingga yang beriman ya bisa jadi akan ragu kalau keimanannya nggak kuat, atau bahkan bisa kufur sama sekali. Yang syirik makin mengokohkan kesyirikannya, makin kuat kekufurannya, karena ternyata yang mendakwahkan Islam itu mengatakan sesuatu yang di luar nalar. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tapi alhamdulillah kita ini sebagai orang beriman, ya saya tidak akan menceritakan detail tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Jangan bisa baca sendiri bagaimana kisah yang sangat menakjubkan itu. Allah Ta'ala menetapkan kisahnya itu, dan begitu pula Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari disebutkan bagaimana detail tentang peristiwa itu. Tapi faedah yang bisa kita ambil bahwa keimanan seorang itu mau nggak mau akan mesti diuji. Dia akan diuji bagaimana menyampaikan kebenaran Islam. Kita yang beriman mesti akan diuji bagaimana mengamalkan amalan-amalan yang telah Allah tuntunkan. Bahkan suatu saat mesti akan diuji bagaimana harus menyampaikan yang di luar nalar. Mungkin sekarang bisa-bisa saja atau melakukan perjalanan semalam dari Makkah, Makkah ke daerah mungkin Jeddah lah, yang ana bandarane itu. Dari Jeddah menuju Baitul Maqdis. Bandara sekitar Baitul Maqdis di mana itu kalau semalam nyampe saja itu. Cuman berapa ribu kilo kan. PP sudah selesai. Pakai pesawat yang namanya Buraq pula itu sudah bisa langsung PP. Sekarang orang nggak akan heran. Namun ketika diceritakan bagaimana hancurnya bumi ini misalnya, bagaimana manusia itu ketika nanti di kuburan akan ada yang namanya nikmat kubur, akan ada yang namanya siksa kubur, ada yang namanya fitnah kubur, belum tentu akan percaya, karena mereka semua belum, kebanyakan kita belum tahu hakikat alam kubur itu. Termasuk tentang kebenaran Islam terkait dengan sholat, puasa, dan seterusnya. Itu sebagian mungkin akan bertanya-tanya, kenapa harus subuh 2 rakaat, kenapa harus zuhur 4 rakaat, dan seterusnya. Tidak serta-merta menerima seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahkan diriwayatkan setelah hijrah ya, di Madinah itu Umar radhiyallahu anhu pernah membuat marah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar sama Abu Bakar pernah berseteru, kemudian Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
saya punya masalah sama Umar. Saya salah ya Rasulullah. Tolong doakan agar Allah mengampuni saya itu. Kemudian Umar datang. Umar datang itu dia juga merasa salah. Ya Rasulullah, saya berseteru dengan Abu Bakar. Saya merasa salah. Tolong doakan kepada Allah agar Allah mengampuni saya. Tapi Rasul malah marah ketika mendengar pernyataan Umar itu. Setelah itu beliau bersabda gini, kenapa Anda sampai bisa membuat marah kekasihku ini? Dulu saat orang-orang itu tidak percaya saya, dia loh Abu Bakar ini yang pertama kali percaya saya. Saat saya bertanya kepada orang-orang musyrik saat itu, antum musaddiqiyya, apakah Anda semua percaya saya? Mereka banyak bilang nggak percaya, hanya Abu Bakar yang bilang percaya itu. Terus Anda masih mau menyakiti dia itu. Masya Allah, itu diulang-ulang pernyataan itu sampai membuat Umar merasa sangat-sangat tidak nyaman sekali. Dan mulai saat itulah Abu Bakar Siddiq sampai akhir hayatnya nggak pernah disakiti seorang pun dari para sahabat, karena beliau yang pertama kali percaya peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa sangat luar biasa. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, di antara apa yang bisa kita ambil dari pelajaran peristiwa itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sangat menyayangi hambanya. Allah taala itu sayang pada kita. Kita orang biasa seperti ini, kalau minta sesuatu Allah beri. Kalau kita benci pada sesuatu terus minta Allah, bisa jadi Allah akan segera hindarkan sesuatu yang kita benci itu. Jangankan kita yang sudah beriman, orang-orang kafir pun kalau mereka minta, mereka bekerja dengan baik di dunia ini, tidak kemudian Allah kurangi pendapatan mereka itu. Maka na yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang memang pengen mencari kehidupan dunia dan perhiasan-perhiasannya, kami berikan apa yang dia cari itu. Mau cari sebanyak apapun kami berikan, tanpa kami kurangi. Wa hum fiha la yubkhasun. Enggak akan mereka terus dirugikan. Memang kalau bekerja sekian menit dapat sekian juta, sekian miliar, terus mereka jujur perbuatan itu akan dikasih. Allah juga akan ngasih apa yang mereka minta, walaupun mereka kufur pada Allah sekalipun. Itu orang kafir. Orang beriman juga sama. Yang kira-kira bekerja untuk dunia, Allah berikan apa yang dia cari, yang dia minta. Lah bagaimana dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau minta ya mesti akan langsung lebih dikasih. Dan seandainya sedih, dan memang peristiwa itu terjadi setelah meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, dan juga paman beliau yang mendukung dakwah beliau Abu Thalib. Maka para ulama menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika naik ke atas buraq, ya, ke kendaraan atau hewan yang beliau naiki. Beliau kemudian terbang, melihat di bawah itu ada banyak manusia yang masih terlelap, ada melewati satu wilayah-wilayah yang dulu pernah Allah hancurkan, melewati satu kampung-kampung yang masih hidup, melewati tempat-tempat yang sangat menakjubkan sekali. Ya, lewat udara ya, melihat bawahnya kan seperti itu. Bagaimana bisa melihat keindahan malam. Allah hibur beliau. Kamu kalau ditinggal oleh istrimu, ditinggal oleh pamanmu, masih ada aku, masih ada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada kaum-kaum yang dulu kami hancurkan. Itu ada kaum-kaum yang masih tidur terlelap. Kamu bisa melihat mereka, bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka ada yang bangun di waktu malam, dan seterusnya.
Kira-kira ilmu-ilmu itulah yang didapatkan Rasulullah SAW di malam Isra itu. Tuh, kemudian sampai ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke atas lagi, kemudian Allah perintahkan sholat. Sekian waktu sholat, kemudian akhirnya dikurangi jadi 5 waktu sholat. Hiya khamsah wa hiya khamsun. Itu 5 waktu tapi sejatinya 50 pahala yang didapatkan setidaknya bagi kita yang menunaikan sholat fardu. Sholat subuh kita ini Pak Bu ya minimal moga-moga 10, tapi ini jamaah ya paling ora pinten Pak Bu, selangkung kali langkung ya 25 atau 27 derajat yang kita harapkan untuk ibadah-ibadah sholat fardu yang kita tunaikan. Beliau kemudian dapat banyak penglihatan ya, visi-visi yang begitu luar biasa, melihat arwah-arwah para nabi. Kemudian diberi pilihan mau susu atau mau khamr, beliau milih susu. Engkau berarti milih sesuatu yang ada fitrahnya, kebaikan. Dan seterusnya. Hingga kemudian paginya beliau menyampaikan itu, kemudian orang-orang percaya, ada yang enggak percaya dan banyak yang tidak percaya. Terus menjelang siangnya malaikat Jibril datang untuk langsung mengajari teknis sholat itu. Waktu awal duhur malaikat Jibril datang kemudian mengajari sholat duhur. Setelah itu malaikat Jibril pergi. Terus waktu asar datang ngajari sholat asar. Terus waktu maghrib datang ngajari maghrib. Isya datang ngajari isya. Subuh datang ngajari subuh. Hari berikutnya datangnya waktu zuhur itu pas menjelang asar. Jadi siang nanti itu datangnya mungkin jam 12, besok itu datangnya jam 3 kurang berapa gitu, kurang 5 menit atau kurang 10 menit. Kemudian datang lagi waktu asarnya menjelang maghrib. Datang maghribnya menjelang isya, ketika kemerahan itu masih ada sedikit di arah barat. Datang isyanya di pertengahan malam. Datang keesokan harinya, lusanya untuk subuh itu sudah mulai isfirar, menguning. Kemudian beliau berkata, ya Muhammad, as-sholawatu ma baita hataini. Salat-salat yang ditetapkan itu antara dua waktu, antara yang kemarin dan waktu ini. Berarti zuhur itu ya waktunya sekian, asar sekian, maghrib dan seterusnya. Cuman para ulama kemudian meriwayatkan sholat-sholatnya di awal waktu atau di awal-awal dakwah beliau itu semuanya 2 rakaat. Semuanya 2 rakaat. Belum sempurna 4 rakaat. Karena masih awal-awal dakwah itu. Dan umat Islam ketika diajari, ya kalau penjenengan kalau termasuk as-sabiqunal awalun Pak, diajari sholat itu. Pripun ta Rasulullah? Sholat yang ini, yo zuhur sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian asar sholat. Kemudian maghrib, isya dan seterusnya. Itu pun belum ada adzan, belum ada iqamat. Jamaah, iya diajari beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa-doanya, dikeraskan bacaannya. Itu di awal-awal itu. Kita itu kalau mengawali suatu itu kan perasaan-perasaan ya mesti ada yang aneh loh. Sholat sok ngobrol seperti apa ya gitu. Kemudian ruku, sujud terus itu. Awal-awal ngajari anak kita sholat atau ngajari siapa yang mungkin baru masuk Islam, mu'alaf itu ya mesti ada sesuatu yang asing, sesuatu yang ngobrol ya diingatkan. Ini sholat itu tasbih aja, doa saja, Quran saja, enggak baca yang lain. Terus disempurnakan hingga kemudian hijrah ke Madinah, ada kemudian bangun masjid, kemudian kiblat dialihkan ke Ka'bah gitu nggih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Pak Maha tahu apa yang ada di isi hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qad tara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Nabi, kami tahu
kepalamu itu sering mendongakkan ke atas langit agar kamu dialihkan kiblatnya itu. Maka hari ini kami perintahkan kamu untuk mengarahkan kiblat itu sesuai yang engkau ridhoi. Kiblatan tardoha. Kamu pengennya kan kiblat itu menghadap Ka'bah, ya sudah. Fawalli wajhaka syataral Masjidil Haram. Silakan wajah Anda itu diarahkan ke Masjidil Haram. Riwayatnya ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17 bulan umat Islam itu sholat menghadap Baitul Maqdis, antara 16 atau 17 bulan. Terus menghadap ke Ka'bah. Ini pripun Mbak, kira-kira nek kita biasa sholat ngadep ngetan terus ngadep ngulon itu. Masjidnya apa ya terus ya rada-rada lah. Tapi alhamdulillah para sahabat ya sami'na wa ta'na saja. Rasul Muhammad SAW itu ketika meridhoi sesuatu pengennya mengarahkan ke Ka'bah, Allah kemudian kabulkan keinginan beliau hingga kemudian seperti saat ini kita menghadap ke arah Ka'bah. Ya memang perhitungan orang-orang sekarang yang sudah canggih itu kadang terlalu membuat kita ini sosok agak sulit atau bahkan kesulitan untuk mengarahkan. Apalagi yang sudah nyaman masjidnya seperti ini terus dihitung ulang ketoke rodok miring ora Mas itu. Ini misalnya karpetnya terus dihitung lagi itu rodok miring nengen itu. Miring kan rodok sulit bagi sebagian kita. Padahal memang ayatnya syatrol. Syatr itu garis atau arah Masjidil Haram. Kalau bisa tepat dengan Ka'bahnya walhamdulillah. Kalaupun enggak ya rodok miring siti itu ke Masjidil Haram, area tanah haram. Walaupun sebagian perhitungan itu nek miring sedikit derajat itu 1 atau sekian derajat itu sudah melencengnya sekian puluh kilo atau sekian ratus kilo menurut perhitungan lewat aplikasi dan seterusnya. Tapi ya karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kalau urusan syariat itu mudah, tidak begitu sulit. Jadi kita mampunya demikian sudah diperhitungkan dulu, seandainya mungkin bumi bergeser atau tanah bergeser dan seterusnya, semoga tetap Allah terima itu saja. Tapi kalau mau mantapkan diri dengan perhitungan yang tepat di tengah Ka'bah nggih monggo, walaupun harus rodok-rodok miring. Karena sejatinya bentuk yang agak wagu, bentuk yang rodok tidak simetris ya. Ini kan sudah lurus ini. Nah, mungkin dipiningin kan rada enggak lurus dan sebagainya dan seterusnya. Tapi lebih yakin, nah monggo saja. Saya enggak tahu nek di Masjid Syafi'i ini kira-kira wis dihitung ulang atau belum itu. Tapi enggak usah. Enggak apa-apa, insyaallah kita tetap berharap yang kita lakukan itu menuju ke tepat Ka'bah atau setidaknya di Masjidil Haram. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj itu selain kemudian Allah tetapkan aturan baru terkait dengan sholat, yang dulu sholatnya belum wajib gitu. Kalau syariat itu memang tuntunannya tidak serta-merta langsung sempurna, ada tahapan-tahapannya. Dulu di awal-awal dakwah Islam berarti kalau Isra Mi'raj itu ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah. Kalau Rasulullah 13 tahun di Mekah kan berarti selama 12 tahun 12 tahun atau 11 tahun lebih sekian bulan lah kira-kira umat Islam di awal-awal itu as-sabiqun al-awwal itu ya belum sholat sesempurna sholat yang kita lakukan saat ini. Ya sholatnya belum ada adzan, belum ada iqamah, koneh pengajian ana snack itu belum ada dulu tuh. Bar subuh pengajian snack itu ya kira-kira belum mikir orang-orang dulu awal-awal tuh. Tapi alhamdulillah ya mereka itu justru dikokohkan keimanannya dengan keilmuan dakwah tauhid yang awal-awal itu untuk menguatkan keimanan mereka, dan itu yang paling penting. Makanya kita ini ya alhamdulillah walaupun sudah sejak lahir itu iman Islam,
Tapi tetap harus menguatkan yang namanya tauhid, menguatkan keimanan, keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Di mana banyak di antara saudara-saudara kita barangkali yang masih rapuh keimanannya. Apalagi kalau kita lihat bangsa-bangsa milenial itu, anak-anak muda milenial itu, yang ada satu perbuatan sedikit aneh saja kemudian mereka bingung. Karena produknya produk HP, produknya produk internet, produknya media sosial. Yang ngajari bukan orang tuanya, bukan guru-gurunya, bukan alim ulama, kiai ustadznya, namun yang ada di media sosial. Yang berkata itu siapa, ilmunya dari mana, tidak ada kejelasan sama sekali. Ya. Makanya kemudian banyak yang bimbang, banyak yang kemudian bermain-main dengan agama dan seterusnya. Itu tidak kita inginkan. Adapun dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bimbingan dari malaikat Jibril alaihissalam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mendidik kaum muslimin yang awal-awal itu tidak dengan ayat-ayat yang panjang, ayatnya pendek-pendek. Riwayat-riwayat yang terkait dengan surat-surat Makkiyah itu kan pendek-pendek, tapi langsung menghujam, langsung jelas untuk menentukan bahwasanya ini loh syariat, ini loh Allah, ini loh Islam, ini halal, ini haram, itu masih nanti jane, masih di Mekah, masih di Madinah. Tapi di Mekah itu menegaskan bagaimana dakwah tauhid yang benar, apa itu kesyirikan, bagaimana mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa itu risalah Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Ketika Nabi ditanya pada orang-orang musyrik itu, siflana rabbak, siapa Rabbmu wahai Muhammad itu, tolong sifati itu, sebutkan bentuknya dan cirinya. Allah langsung menurunkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas yang sampai dinamakan masjid kita ini. Surat Al-Ikhlas itu menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala siapakah dirinya. Ya, karena Al-Ikhlas itu kan maknanya terlepas ya. Maksudnya terlepas dari kesyirikan. Umumnya surat itu kan dinamai sesuai dengan kata yang ada di surat itu. Umumnya, walaupun ada sekian surat yang tidak. Al-Fatihah ya enggak ada. Kita membaca Al-Fatihah itu enggak ada kata-kata Al-Fatihah. Tapi Al-Baqarah ada, Al-Imran ada, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Araf dan seterusnya itu ada. Al-Ikhlas enggak ada, An-Nas ada, Al-Falaq ada nggih. Al-Lahab ada. Bahkan ada satu surat yang namanya lebih dari satu. Dengan baca surat Al-Masad itu Al-Lahab itu misalnya. Namanya lain. Nah, ini Al-Ikhlas. Tidak ada kata Al-Ikhlas di surat itu. Tapi itu menunjukkan keikhlasan yang murni. Bagaimana kalau kita mengucapkan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, Allah itu satu. Allah itu satu. Berarti enggak boleh menganggap dua dan seterusnya. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu sebagai yang diminta dan digantungi, tidak melahirkan, tidak pula dilahirkan. Ada yang menganggap Allah itu seperti makhluk, sehingga ada yang melahirkan, ada yang dilahirkan. Padahal enggak demikian. Nah, itu yang tanya orang-orang musyrik itu di Mekah. Padahal kita tahunya yang nganggap Allah punya anak itu ya bukan orang musyrik, tapi orang Nasrani atau orang Yahudi. Enggak. Hadirin yang muliakan, orang musyrik pun mereka meyakini Allah punya anak. Orang musyrik pun mereka meyakini para malaikat. Para malaikat itu anak-anak Allah Subhanahu wa taala, anak perempuan Allah, banatullah. Sedangkan mereka sendiri ketika membuat berhala-berhala yang mirip dengan manusia-manusia, itu ya dianggap mereka itu lahir sebagaimana manusia-manusia yang lain, sehingga dianggap yulat, dilahirkan. Nek Tuhan dilahirkan, terus bapak ibunya jadi apa statusnya itu? Status bapak dan ibunya si Tuhan itu apa kalau dia dilahirkan?
Terus kalau dia melahirkan, yang melahirkan itu dia sebagai Tuhannya atau istrinya atau bagaimana? Maka Allah Ta'ala menegaskan, anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Bagaimana mungkin Allah punya anak padahal Allah gak punya istri? Loh, terus nanti disamakan lagi, nek punya istri terus nikahnya kapan? Saya nikah ke sopo, jadi enggak selesai urusan itu. Tidak akan selesai kalau Allah Subhanahu wa taala itu dianggap seperti makhluk kok. Memahami ketuhanan seperti kemanusiaan itu enggak akan selesai. Karena jelas beda kelas nih. Beda zat, beda alamnya, bahkan enggak di alam. Sebagian mengatakan tidak di alam, karena alam itu untuk makhluk. Terlepas dari itu dan seterusnya dan seterusnya. Maka memahami Allah Subhanahu wa taala jangan seperti memahami manusia. Memahami antar makhluk saja itu sangat-sangat berbeda. Walaupun juga terkadang ada satu dua perkara yang sama. Rasul juga kadang menyebutkan Allah itu demikian. Bagaimana makhluk juga seperti itu. Tapi itu tidak semua urusan, bahkan sangat sedikit sekali yang diperumpamakan antara Allah dengan makhluknya. Hadirin yang muliakan, maka ketika memahami Allah yang satu terus diyakinkan kepada mereka orang-orang musyrik itu, jadi mereka yang masuk beriman, masuk Islam akan semakin kuat keimanannya. Karena diajari tauhid dulu, diajari ilmu tentang syariat dulu. Lah kita ngajari anak-anak kita ini kalau runut seperti itu, insya Allah akan jadi generasi yang kokoh keimanannya. Diajari Quran, kemudian diyakinkan tentang Quran itu. Diajari ilmu fikih, diajari ilmu tauhid, kemudian diberikan alasan-alasannya itu. Kenapa kok kita sholat? Kenapa kok kita? Tidak hanya sebatas ritual atau gerakan-gerakan saja. Yang sebagian kita bahkan mungkin ada yang tidak tahu sama sekali makna Al-Fatihah, makna doa sujud. Mungkin sebagian masyarakat kita enggak banyak yang tidak tahu itu. Sehingga terkesan ibadah itu hanya rutinitas saja. Maka seperti itu ya, kekokohan imannya akan berkurang karena ilmunya tidak sebanding dengan ibadahnya. Para ulama kemudian menyatakan orang yang ahli ibadah itu sejatinya tidak lebih baik daripada yang tahu ilmunya. Orang yang berilmu ibadahnya mungkin minimalis, tapi orang yang abid ahli ibadah, ibadahnya banyak tapi tanpa ilmu, itu lebih baik orang yang berilmu. Karena dia tahu dengan keilmuannya itu dia akan mau menunaikan bagaimana ibadahnya, bagaimana menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana menjauhinya. Nah, kita dalam ilmu lebih membutuhkan daripada amalan itu sendiri. Makanya beramal itu harus didasarkan ilmu. Ketika ilmunya sudah banyak, ya tinggal mengamalkan saja dengan berbagai teknis dan cara yang bisa dilakukan. Makanya ketika ilmunya sholat itu sudah turun, syariat itu sudah ada, itu tidak lantas banyak langsung seperti kita 17 rakaat dalam sehari. Dulu cuma 10 rakaat saja. Jangan banyak-banyak dulu. Tapi ketika sudah sempurna, ya kita sekarang mau nggak mau harus menunaikan secara sempurna itu. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan tidak akan membebani siapapun dalam syariat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 17 itu kalau ditunaikan oleh orang-orang beriman saat ini atau saat nanti menjelang kiamat sekalipun sudah sangat mudah. Puasanya juga sangat mudah. Zakat juga nggak banyak-banyak. Nominal cuma 2,5% misalnya. 2,5%. Berapa harta jenengan? Saya punya 10 miliar. Ya bayarnya 250 juta. Itu ya, betul ya? Kok akeh men masih punya 9 miliar 750 juta. Memang banyak itu 250 juta nggo masjid ini. Nggo bangun lantai 3 Al-Ikhlas ini bisa kayaknya nih. Tapi
masih banyak yang dia miliki. Sejatinya itu sangat sedikit sekali dibandingkan yang sudah dia hasilkan. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak akan membebani kita dengan syariat karena begitu mudah syarat ini. Termasuk sholat subuh seperti tadi ini dilakukan dimanapun. Ya, saya dari Gumpang ke sini ya, saya sini belum bisa memperkirakan, tapi kira-kira sekan kono ya muga-muga ora telat, alhamdulillah nggak telat. Nah, itu mudah bagi kita ini. Jadi dengan mau sholat subuh tadi misalnya mau sholatnya di masjid mana itu, selama bukan safar itu masih boleh insyaallah. Karena kalau niatnya safar itu kan paling tidak cuma 3 masjid saja. La tusaddur rihal illa li thalathi masajid. Kalau mau safar tujuannya ke masjid hanya 3 masjid saja. Tidak boleh ke masjid yang lain, yaitu Masjidil Haram, Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Tapi naik safar niat ke masjid mana? Ke Masjid Agung Jawa Tengah misalnya. Atau orang Jakarta niat safar hanya pengen sholat di Masjid Syekh Zayed di Solo, jebule rong buka misalnya gitu. Itu niatnya baru itu semuleh gitu Pak. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya mbok saya bangun yang Jakarta wae misalnya gitu. Ini karena ditujukan untuk sholat. Tapi kalau masih sekitar Solo sini enggak apa-apa karena bukan masuk safar. Itu Allah mudahkan bagi kita. Perjalanan jauh sekarang dimudahkan. Maka jadi tidak ada alasan lagi untuk beribadah itu. Orang sulit beribadah, sulit untuk sholat, itu nafsu, syahwatnya dia. Sekarang sudah dimudahkan dengan penerangan seperti ini. Kita mungkin diingatkan dengan aplikasi, sudah bisa bangun pagi, bahkan bangun malam terus mateni ini turunnya itu nguyuh toh ya, ngingetin nguyuh, diingatkan kencing, habis itu tidur lagi. Mendownload aplikasi Quran, ya ora diwaca itu. Wis gitulah pokoknya kira-kira. Kebanyakan kita itu kan sudah ngaji, pengennya ya kajian-kajian dia dapatkan sebagian banyak itu. Tapi karena mungkin rohaninya, keilmuan tentang Allahnya, keyakinan tentang pahala di surga itu masih kurang, sehingga hanya semangat saja tapi tidak kemudian mengamalkan dengan baik, dengan benar. Kita tidak inginkan seperti itu. Artinya beramal itu sedikit atau banyak tapi dasar ilmunya benar, itu yang kita inginkan. Karena justru itu nanti akan berpahala dan terus akan langgeng. Adapun kalau hanya sekedar semangat saja di awal kemudian tidak menunaikan dengan baik, maka itu nanti akan sia-sia. Kesia-siaan itu penyesalannya di akhir. Kok enggak dari dulu ya saya mau donasi. Jadi aplikasi apa yang kira-kira mau donasi sesuatu? Wah, nanti donasi. Download aplikasi Quran. Tapi ya enggak pernah khatam itu. Enggak pernah khatam. Karena mesti akan berbeda. Kita baca seperti ini dengan baca dengan mushaf yang di masjid kita ini mesti akan berbeda. Saya sendiri lebih nyaman kalau membacanya dengan mushaf. Ya, bisa cepat khatam timbangnya maca sing ngene iki. Dan memang ini harus ditinggalkan itu. Kalau kita mau fokus ibadah itu jangan dekat dengan yang namanya HP kita ini. Nah, makanya kalau kita lihat bagaimana kisah dulu para ulama itu ibadah ya fokus. Nabi Muhammad SAW itu ya fokus ibadahnya itu di depan Ka'bah, zikir tenanan, yang diminta apa tuh minta betul di situ tanpa terganggu, kecuali memang diganggu. Nah kita kan minta diganggu, ada ini tuh minta diganggu biar nanti ya WA-nya wis teko urung misalnya atau apalah kira-kira dia udah ngubungi saya atau belum. Kebanyakan kita tuh sampai nunggu itu diganggu. Ini dihilangkan dulu taruh di rumah. Saya seringnya alhamdulillah ya nek sholat masjid itu enggak bawa ini karena jauh aja masjidnya. Nanti biar nanti tahu jam berapa. Hadirin yang muliakan, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra Mi'raj itu, ya terhibur, tapi di balik hiburan itu ada syariat yang harus disampaikan. Tadi tentang peristiwa itu, kemudian tentang perintah sholatnya, kemudian bagaimana nanti yang beliau lihat itu beliau sampaikan kepada para sahabat
ada yang demikian loh, ada yang disiksa ini, ada yang itu. Oh, saya ketemu Nabi Isa tuh perawakannya demikian, itu dikisahkan. Para sahabat yang awal-awal masuk Islam tuh kalau dengar kisah gitu kan senang sekali, karena memang diantara metode untuk mengokohkan iman tuh dengan cerita. Ya, cerita tuh nggak hanya untuk anak kecil Bu, Pak, yang pernah jadi anak kecil pun senang itu cerita itu. Kita nih, kalau penjaringan itu ngrungokne cerita nih senang banget itu. Apalagi kalau itu yang menceritakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketemu di langit sana. Di langit, di langit itu, masya Allah. Itu kalau yang dengar orang musyrik kan sudah dasarnya nggak beriman duluan. Tapi masya Allah nih, di riwayat itu disebutkan ketika orang-orang musyrik itu mau menguji, kamu katanya sampai Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu kamu sepertinya belum pernah ke sana sebelumnya. Ada yang orang-orang pernah ke sana ini. Berapa jumlah tiangnya? Jumlah tiangnya, Pak. Kemudian di riwayat disebutkan Allah menampakkan gambaran Baitul Maqdis di hadapan beliau. Bisa ngitung tiangnya sekian. Arah sana ada ini. Pelatarannya demikian dan seterusnya. Masya Allah, beliau bisa jawab dengan detail. Ya kalau nggak diperlihatkan seperti itu ya repot dong, beliau malam-malam kok. Sebentar tok kan ke Baitul Maqdis, terus naik ke Sidratul Muntaha kan sebentar tok. Iya ini enak itu. Orang-orang jablane repot itu. Masya Allah, Allah tampakkan sehingga itu semakin menguatkan iman beliau bahwa Baitul Maqdis itu demikian cirinya, isinya, sekitarnya seperti apa, sehingga orang-orang musyrik ya mau nggak mau yang pernah ke sana mengiyakan, iya seperti itu Baitul Maqdis. Mau nggak percaya kok bener, mau percaya kok nanti takut seperti kondisinya orang-orang yang masuk Islam, ya disiksa, diganggu dan sebagainya. Tapi itulah Rasulullah SAW menyampaikan apa adanya. Beliau tidak pernah mengurangi sedikit pun apa yang Allah sampaikan. Ya, termasuk tadi Qul huwallahu ahad tadi itu tidak sedikit pun dikurangi lafadznya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan sering mengurangi, dan memang normalnya mengurangi normalnya. Kalau saya ngajari anak itu, nah coba katakan Allah itu satu, dia mesti jawab Allah itu satu, gitu. Nah coba katakan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan, aku berlindung pada Allah dari godaan setan, kan seperti itu. Tapi beliau enggak. Muhammad, katakanlah Allah itu satu, katakanlah Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Diikuti sesuai dengan lafaz-lafaz yang disampaikan, tidak pernah mengurangi sedikit pun. Itu beliau. Salah satu ciri orang yang ummi itu seperti itu. Ya mohon maaf, memang kita ketika mengatakan ummi itu maknanya kalau diterjemahkan bebasnya nggak bisa membaca, nggak bisa nulis, itu bukan untuk menghina beliau, bukan. Sifat keummian atau yang tidak bisa membaca, nggak bisa nulis, itu justru memuliakan beliau. Karena berarti sifat keummian. Kenapa disebut itu sebagian karena mengatakan seperti anak kecil yang masih keibu-ibuan gitu loh. Anak kecil itu kan jujurnya masya Allah Pak, tidak akan dusta. Apapun yang dilihat itu yang dia katakan. Ya mungkin salah saja, tapi apapun dia lihat, yang dia dengar mesti diwadul apa namanya? Wadul itu apa Pak? Dilaporkan ke kita misalnya, Pak tadi saya lihat ini, Bu tadi itu bapaknya itu mengatakan gini, itu tanpa mengurangi sedikit pun. Ya mungkin salah ingatannya, wajar. Begitulah orang-orang yang ummi, orang-orang yang masih keibuan. Ya kalau diterjemahkan bebas ya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi justru ada keutamaannya, ada kemuliaannya, tidak mengurangi lafaz yang disampaikan. Maka kul wallahu ahad, tidak huwallahu ahad, tapi pakai kul. Katakanlah. Kalau
surat atau ayat pertama kan Iqra. Iqra tuh bacalah itu. Nah, Pak, ini dibaca. Bacalah itu. Kita membaca tulisan-tulisan itu. Nek beliau enggak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Menyampaikan sesuai dengan perintahnya. Iqra ya Iqra itu. Harusnya kan cukup bacanya apa, Pak? Bismi rabbikal ladzi kan khalaq itu aja. Cukupnya hanya itu aja. Tapi ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam itulah kejujuran beliau itu tidak kemudian mengurangi sedikit pun perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh Iqra ya yang dibaca Iqra itu. Padahal Iqra itu kata perintah. Normalnya kalau kita mungkin ya langsung ketemu malaikat Jibril bengi-bengi itu, Pak. Pak Bambang, Iqra bismi rabbikal ladzi. Oh, bismi rabbikal gitu. Umumnya kita akan mengucapkan sesuai dengan perintahnya gitu, tapi beliau enggak. Itulah kejujuran beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita bisa ambil faedahnya begitu luar biasa. Quran ini tidak dikurangi sedikit pun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikurangi sedikit pun. Sudah disampaikan apa adanya. Murni seperti itu memang Allah memerintahkan. Allah ke malaikat Jibril ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu Masya Allah bisa membuat kita semakin yakin akan indahnya Islam ini. Allah Maha sayang terhadap hambanya. Yang tadinya mungkin sulit 50 rakaat, 50 waktu cukup jadi 5 waktu. Yang tadinya sedih karena ditinggal mati bisa dihibur dengan peristiwa itu. Yang tadinya takut terhadap gangguan orang-orang musyrik justru akan semakin kuat dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, tugas kita ini sekarang tinggal menguatkan iman kita, semakin meyakinkan dan mengokohkan keimanan kita dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya, kita sekarang karena hidup di masa yang sudah sempurna aturannya, maka mesti banyak aturan yang kita pelajari. Ya, kalau dulu ya ada enaknya, ya banyak enggak enaknya. Enaknya mungkin cuman peraturannya masih sedikit-sedikit gitu nggih. Tapi enggak enaknya ya banyak. Harus perang misalnya. Diganggu dengan gangguannya itu. Nampak betul mana yang hak, mana yang batil. Tapi itulah ya, kalau para ulama itu Pak mempelajari tentang aturan syariat, memang ada syariat yang tadinya ringan terus berat, sedikit terus banyak, ada yang sama standar, ada yang banyak terus sedikit itu. Kalau yang namanya sholat ini kan tadinya dikit jadi banyak, tadinya cuma 10 jadi 17. Puasa juga seperti itu, tadinya hanya wajib satu puasa, riwayatnya Asyura sebelum Muharram itu, terus jadi Ramadan jadi banyak. Yang dulunya banyak jadi dikit juga ada. Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan di awal-awal Islam ketika sudah diperintahkan perang, satu mukmin muslim mujahid itu melawan 10 orang. Kalau ada 100 orang, mi'atun sabiratun yaglibu alfam minal ladzina kafaru. 100 orang bisa mengalahkan 1000 orang. 200 orang bisa mengalahkan 2000 orang. Itu di awal-awal Islam. Saat perang Badar, saat perang Uhud itu ya masih aturannya kayak gitu. Masih nek bisa satu tuh ngelawanin 10. Nek perang Badar ya 1 lawan 3. Ya karena 300 lawan 1000. Tapi memang aturan demikian awalnya. Setelah berapa waktu terus Allah turunkan ayat berikutnya, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Allah sudah tahu bahwa Anda itu makin lemah, maka Allah ringankan kewajibannya. Fa iyyakum minkum isruna mi'atun sabirun yang libu mi'atain. Kalau ada 100 orang maka nanti cukup mengalahkan 200 orang saja.
Wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini biidznillah. Kalau ada 1000 orang cukup mengalahkan 2000 orang saja dengan izin Allah. Jadi tadinya 1 lawan 10 terus 1 lawan 2. Sampai hari ini belum dikurangi, Pak. Suatu saat entah kapan kita tuh ada syariat perang melawan musuh-musuh Islam, itu nanti setidaknya kita minimal lawan 2 orang. Sipil nggih, nek tentara nggih lebih. Tentara mestinya juga lebih kalau bisa. Ya. Dan itu jelas lawan musuhnya, bukan asal musuh yang ketemu di jalan terus ditabrak mobilnya gitu, enggak itu. Ditodong pistol itu, naudzubillah, itu enggak tahu nikmatnya Islam. Islam enggak demikian itu. Salah sedikit atau diingetin ya diterima, tidak kemudian malah arogan dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika syariat itu sudah sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, ya kita tinggal menunaikan apa yang sudah Allah perintahkan. Dan itu jadi semakin mudah kita sebenarnya itu. Aturan syariat itu ada untuk ditunaikan, bukan untuk dilanggar dan bukan untuk dicari-cari yang nyaman. Maka nalahmul khiyaratu min amrihim. Tidak layak mereka orang beriman itu milih-milih khiyarah yang nyaman saja dari perintah Allah. Ya saya yakin tidak semua orang tuh nyaman sholat berjamaah di masjid subuh lagi gelap dan seterusnya. Tidak semua orang tuh nyaman apalagi sudah aku beriman. Tapi ya kita jangan terus milih-milih. Subuh rodok nanti tak. Yo subuh pas duha. Subuh. Ya jangan seperti itu. Milih-milih yang enak-enak, nanti zuhurnya rata-rata atau didisik ya malah didulukan. Naudzubillah. Tidak seperti itu, tidak milih-milih, karena memang bukan kita yang buat aturannya, bukan kita yang buat aturannya. Allah yang menentukan aturannya, Allah yang sudah menciptakan kita. Hanya Allah yang memiliki hak untuk memilih-milih itu. Termasuk kita ini di bulan Rajab ini. Ini Rajab ini juga makhluk pilihan Allah yang Allah muliakan, dibedakan dengan bulan-bulan yang lain. Termasuk masjid ini yang sudah berdiri ini juga makhluk Allah yang Allah pilih, beda dengan rumah-rumah atau tempat-tempat yang lain. Nek masjid ya podo-podo lah, kecuali Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi yang jelas kita di sini lebih dimuliakan. Makanya naudzubillah kalau ada sampai orang berbuat dosa di masjid dibandingkan dengan perbuatan dosa dia di jalanan atau di rumah dia sendiri, itu beda kelasnya, beda hasilnya, beda ancamannya. Apalagi berbuat dosa di bulan haram, hari Jumat, bulan-bulan haram di masjid pas Jumatan. Wah, maksiat apa akhirnya dilakukan itu? Mencurikah atau mungkin menghinakah atau mencela dan seterusnya. Apalagi dilakukan khotibnya sendiri, wah seripatnya. Khotibnya terus mencela siapa gitu di masjid itu. Sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah itu, Pak, sebelum kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan mereka itu kalau khutbah Jumat kedua itu ada kalimat untuk mencela Ali bin Abi Thalib, hingga terus diganti oleh Umar bin Abdul Aziz dengan ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Niki nek khotbah sering ucapan itu ya, di khutbah kedua Jumatan itu. Itu dulu yang mengawali Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau melihat kebanyakan orang-orang khotib saat itu tuh mereka mencela Ali bin Abi Thalib di khutbah kedua, terus beliau wajibkan itu. Memang itu enggak ada di masa Rasulullah SAW kewajiban baca. Memang enggak wajib baca ayat itu atau membaca ayat yang lain, itu tidak ada kewajibannya. Jadi kalau kita jenengan kalau khutbah Jumat itu habis salam duduk terus adzan terus berdiri terus langsung bahasa Indonesia, enggak pakai alhamdulillah, Pak. Cuman segala puji bagi Allah dan seterusnya, sholawat dan salam itu enggak apa-apa itu. Yang penting ada tahmidnya, ada sholawatnya, sebagian ada tasyahudnya, syahadahnya,
terus ada peringatan, terus doa. Itu saja syarat-syarat rukun daripada khutbah Jumat itu. Jadi mudah, semua bisa, laki-laki itu bisa. Jadi nggak usah terus ngejok-ngejok. Apalagi ada mungkin buku khutbah setahun, tinggal baca aja itu. Sebenarnya semudah itu syariat, tidak sulit. Maka kemudian ketika diganti dengan ayat itu, ya kita silakan mengikuti. Mesti ada kebaikannya, apalagi dimaknai dengan baik. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah itu hanya merintahkan yang adil dan ihsan. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya. Dan Allah merintahkan juga untuk memberi kepada yang dekat, memberi sedekah kepada kerabat yang dekat. Dan Allah melarang perbuatan keji, perbuatan mungkar. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah berikan nasihat ini kepada kalian agar kalian ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang diucapkan oleh khatib. Kalau dulu orang Arab mesti faham kebaikan ayat itu. Kalau kita ya terjemahkan aja mungkin lebih mengena. Artinya dengan ayat itu nanti kita akan semakin nyaman bahwa Islam itu tidak akan kemudian mengajak kepada sesuatu yang buruk. Maka kalau tadi ketika khutbah ada yang buruk-buruk gitu, ya semoga diampuni, itu aja. Seandainya khotib salah dalam mengucapkan lafaz khutbahnya itu, moga-moga Allah ampuni. Hadirin yang muliakan, ini yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan kajian di pagi hari ini. Mohon maaf saya ngelantur ke sana kemari karena memang baru tadi malam diminta itu. Dan ini memang belum ada persiapan dan mungkin juga belum ada jadwal. Karena saya itu Sabtu maunya dijadwalkan di Gentan, berapa pekan yang lalu pernah diminta tapi belum dihubungi lagi, jadi masih kosong. Mungkin Sabtu depan atau Sabtu berikutnya kalau ada ya nggak bisa ngisi. Terus saya mau ngisi ya karena hari ini tanggal merah ya, libur, jadi ya alhamdulillah insyaallah ada waktu lah sedikit untuk memberi saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Wallahu ta'ala bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.